Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video pembelajaran Prodi Jurnalistik Vkom Unpad bersama saya Justito Adi Prastio. Hari ini kita akan bicara tentang budaya populer dan kelas menengah di Indonesia. Referensi paling umum yang biasanya digunakan untuk menjelaskan terkait budaya pop di Indonesia adalah referensi yang ditulis oleh Ariel Heryanto di tahun 2009 dan 2014 melalui bukunya Popular Culture Indonesia dan Identity and Pleasure, Identitas dan Kenikmatan. Kedua buku tersebut, yang pertama Bunga Rampai, yang kedua merupakan manuskrip panjang. Sebenarnya dia dipublikasikan pada tahun 2009 dan tahun 2014, sehingga ketika kita bicara atau kita baca pada tahun 2023, kita tetap perlu mengkontekstualisasikannya lagi, tetapi kedua referensi tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk melihat bagaimana budaya populer bekerja dalam konteks Indonesia. Ketika kita melihat kebudayaan, dia pasti berkaitan dengan identitas dan juga berkaitan dengan identitas politik yang embedded di dalamnya. Nah, ketika kita membicarakan tentang kebudayaan, kita tidak bisa hanya sekedar melihatnya sebagai sesuatu yang adikodrati atau dalam bahasa slangnya dari sananya sudah begitu, tetapi kebudayaan merupakan sesuatu yang bergerak, dinamis, dan merupakan akumulasi dari proses kesejarahan. Sehingga tidak ada yang ajeg dalam artian kebudayaan yang kita jumpai hari ini, termasuk identitas-identitas di dalamnya, identitas dalam lingkup kesukuan, bahkan agama, juga identitas-identitas yang lain, ini merupakan bagian dari dinamika sejarah yang panjang, yang mana dia tidak merupakan sesuatu yang monodimensional, dia merupakan bagian dari tensi dan ketegangan di antara praktik-praktik kebudayaan dan variabel-variabel dalam praktik kebudayaan yang lain. Bahkan untuk budaya pop yang selama ini kita asumsikan dia banal atau dangkal. Ketika kita melihat kebudayaan pasca 1998, sebenarnya kita akan melihat bagaimana situasi yang hingar-bingar dalam lingkup Indonesia, yaitu ketika media cetak itu peledak dengan berbagai macam variannya. Yang perlu digarisbawahi adalah sebelum 1998, pada periode kekuasaan Soeharto dari 1960-an sampai 1998, Indonesia mengalami periode pemerintahan yang sangat totaliter, sangat otoritarian, di mana publik tidak bisa memproduksi teks atau memproduksi media, membuat media dengan bebas. Setiap produk kebudayaan, termasuk juga produk pengetahuan, harus melewati proses seleksi dan kemudian bahkan sensor dari negara. Tetapi pasca tumbangnya Soeharto, pasca tumbangnya otoritarianisme Orde Baru, kemudian yang bisa kita jumpai adalah ketika banyak pihak, banyak elemen yang kemudian memanfaatkannya untuk memproduksi media sebanyak-banyaknya, sesuai dengan apa yang ingin mereka suarakan, sesuai dengan apa yang ingin mereka bicarakan. Nah, pasca 98, situasinya mirip dengan di Indonesia pasca 1950-an, yaitu ketika di periode 1950-an, Indonesia baru menikmati kemerdekaannya, terjadi perbaikan politik, dan identitas-identitas politik itu menjadi berbunga. Nah, ada kemiripan di antara pemilu 1955 dengan pemilu 1999, yaitu kedua pemilihan umum ini diikuti oleh banyak sekali partai yang sebenarnya pada periode Soeharto dikekang menjadi hanya tiga partai saja gitu. Nah, penerjemahan dari identitas politik yang beraneka ragam tersebut ini juga kemudian politik praktis yang sebenarnya sangat sangat diverse atau beraneka ragam tersebut ini juga kemudian terjemahkan dalam konteks budaya populer kita gitu. Dan dalam lingkup tersebut kita bisa melihat bagaimana terjadi semacam mekarnya ekspresi-ekspresi kebudayaan, ekspresi-ekspresi yang membuat
orang bisa memilih, memilah, dan kemudian juga menyebarkan, mengekspresikan keinginan dan mengekspresikan pilihan-pilihan personal mereka, dan akhirnya menghasilkan praktek-praktek kebudayaan yang lebih diverse, yang beraneka ragam. Nah, kalau kita bicara pada periode Orde Baru, kita akan melihat di mana budaya populer itu dikekang. Dan dalam lingkup periode Orde Baru, bukan berarti kemudian pada periode tersebut tidak ada budaya pop. Gitu. Tidak berarti kemudian budaya pop hanya ada pasca 1998. Sebelum 1998, pada periode otoritarianisme tersebut, pada periode otoritarianisme Orde Baru, itu juga sudah ada budaya pop, dan budaya pop itu juga mencoba untuk bergulat. Tetapi konteks yang muncul pada periode Orde Baru adalah budaya pop yang ada, dia tidak besar hanya sekedar sebagai wujud ekspresi individualitas semata, tetapi ada semacam pertemuan antara budaya pop dengan politik. Yaitu ketika sebagai salah satu contoh yang besar, kita bisa lihat bagaimana lahir, tumbuh, dan kemudian membesarnya yang kita kenal dengan Raja Dangdut Indonesia Rhoma Irama, yaitu ketika di periode 1960 akhir, lalu kemudian 1970-an, terjadi pengebirian politik Orde Baru terhadap diskursus Islam di Indonesia, khususnya Islam politik, di mana di tahun 1970-an terjadi pemaksaan, terjadi pemadatan, ekspresi politik Islam harus hanya bisa diekspresikan oleh satu partai saja. Nah, di periode itu terjadi represi terhadap ulama-ulama, dan spektrumnya tidak hanya pada satu aliran agama tertentu, tapi ulama yang memang memiliki tendensi politik tertentu itu berusaha untuk dikebiri oleh Orde Baru. Dan bahkan berbeda dengan hari ini, ketika kita bisa melihat hari ini perempuan-perempuan bebas mengenakan jilbab di kelas, bahkan misalnya kita bisa lihat di SD, SMP, SMA, sekolah negeri, atau bahkan di bangku kuliah, mungkin mayoritas lebih dari 50% perempuan menggunakan jilbab. Nah, di periode tersebut ada semacam pelarangan jilbab di sekolah yang dimana salah satunya di periode akhir 1980-an terjadi pelarangan penggunaan jilbab di sekolah di periode akhir 80-an dan awal 90-an. Dan ada beberapa kasus dari catatan yang ada, bagaimana seseorang yang kemudian, atau perempuan yang kemudian memutuskan menggunakan jilbab, itu kemudian dikeluarkan dari sekolah. Jadi ada pembatasan ekspresi politik keagamaan dalam lingkup keseharian, bahkan di dalam lingkup Orde Baru. Nah, pada saat itu, Rhoma Irama sebagai pembawa politik identitas Islam berkembang. Dan dia menemukan segmennya, pasarnya. Dia tidak hanya berangkat dalam lingkup ekspresi kebudayaan semata, tapi dia menunggangi diskursus politik yang sebenarnya lebih subtle. Nah, hal ini didorong oleh kebangkitan kelas menengah Islam Indonesia yang pada periode Orde Baru hanya diutilisasi oleh kekuasaan, lalu kemudian ada nostalgia atas revivalisme Islam, lalu kemudian ada krisis atas otoritas agama, pendorong Islamisme, lalu kemudian penguatan kapitalisme, liberalisme global, dan kemudian konsumerisme. Jadi kita akan bisa lihat semacam interseksi antara berbagai hal tersebut, gitu. Dan sebenarnya ekspresi-ekspresi politik yang dibawa oleh Rhoma Irama di luar faktor pendorong tadi, ini berkaitan dengan diskursus Islam yang menguat pada saat itu. Misalnya ketika negara melegalisasi sebagian bentuk judi, misalnya, lalu kemudian kita akan bisa lihat bagaimana Rhoma Irama membuat lagu yang isinya adalah mengkritik judi, gitu. Atau kemudian tentang bagaimana beberapa pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta, melegalisasi dan bahkan memiliki perusahaan minuman keras. Lalu kemudian Rhoma Irama juga memiliki lagu untuk mengkritik minuman keras. Jadi ada semacam kontradiksi antara ekspresi budaya pop
dengan diskursus negara di sini. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat bagaimana budaya pop ini tidak bisa hanya dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai atau sesuatu yang naif, polos, hanya bentuk ekspresi saja, tapi dia menunggangi ekspresi masyarakat kelas menengah bawah juga. Nah, kalau kita lihat dalam lingkup budaya pop selain Rhoma Irama, yaitu pada pertengahan tahun 1980 hingga 1990-an, itu terjadi penguatan resistensi dengan corak Islam. Ya, kita akan bisa lihat bagaimana pengaruh Islam di sana. Ada semacam Islamisasi yang kemudian menguat dan kemudian meningkat di akhir tahun 90-an, dan kemudian bahkan kita akan bisa lihat efeknya hingga sekarang, di 2000 dan 2023. Nah, pada periode 1980-1990-an, itu mulai bermunculan toko buku yang menyediakan tempat untuk buku-buku Islam, dan bahkan novel-novel anak muda Islami, atau istilahnya Islamic chick. Nah, pada saat yang sama, Soeharto melihat terjadi terjadi penguatan dalam konteks Islam. Soeharto memberikan kursi lebih banyak kepada partai Islam dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara soal komposisi legislasi, bila dibandingkan dengan tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an awal, kita akan bisa melihat penguatan secara politik bagaimana partai Islam ini terlihat gitu. Dan ini bersamaan dengan visi dan ini bersamaan dengan tendensi Islamisasi dan menguatnya pengaruh Islam dalam lingkup budaya pop kita. Ketika kita melihat kebangkitan Islam tersebut, gitu di tahun 80-90, dan tentu saja kita akan bisa melihat bagaimana Rhoma Irama mendapatkan pengaruh, dan kebetulan Rhoma Irama juga menjadi bagian dari P3, Partai Persatuan Pembangunan. Dia menjadi salah satu bagian dari tim kampanye P3 di periode 1990-an. Nah, ketika Soeharto tumbang di tahun 1998, maka kita akan bisa melihat bagaimana pengaruh dari Rhoma Irama ini secara perlahan menurun. Kenapa? Karena musuh bersama yang dilawan pada saat itu oleh kelompok Islam dan bahkan oleh mereka yang pro demokrasi pasca 98 ini hilang. Dan karena musuh bersamanya ini hilang, maka kemudian bermunculan ekspresi-ekspresi budaya pop yang lain. Di mana kalau kita lihat di tahun 2000-an awal, kita akan bertemu dengan sosok yang bernama Inul Daratista. Inul Daratista adalah biduan dangdut pop Jawa Timur, di mana pada saat itu banyak pihak, dan termasuk Rhoma Irama yang memegang otoritas budaya pop dangdut sebelumnya, di periode sebelumnya, merasa dengan tanda kutip terganggu dengan kemunculan Inul tersebut. Kontestasi antara Rhoma Irama dan Inul Daratista, juga mereka yang mendukung keduanya, ini menjadi semacam medan pertempuran yang mengekspresikan bagaimana pengaruh dari Islamisasi yang sebenarnya juga menguat sejak akhir 80-an sampai kemudian 90-an dan kemudian 2000-an, dengan semangat liberalisme, kebebasan, di mana ekspresi-ekspresi seksualitas yang ditunjukkan oleh Inul, dan tidak hanya Inul sebenarnya, karena pada saat itu juga muncul biduan dangdut yang lain, ini mengada kontestasi tersebut yang sebenarnya kalau kita lihat dalam kategori Gertz, Clifford Gertz, bila Rhoma Irama ini mewakili kaum santri dengan ekspresi-ekspresi keagamaan Islamnya, maka Inul ini mewakili ekspresi abangan, yang mana dia cenderung lebih sekuler, cenderung lebih bebas, merayakan hedonisme, sebutlah begitu. Pertempuran antara Rhoma Irama dan Inul ini sebenarnya menunjukkan bagaimana budaya populer itu merupakan bentuk dari silang sengkarut antar pengaruh di dalam diskursus masyarakat kita. Dia tidak hanya menjadi lokus dari ekspresi kebudayaan, tapi di dalamnya selalu melibatkan aspek-aspek lain, politik, agama, juga diskursus global dan juga lokal, dan semuanya ini saling punya intensi satu sama lain. Ketika kita melihat dangdut misalnya, kita tidak bisa melihat dangdut sebagai musik yang memang benar-benar dari Indonesia.
Dangdut mendapatkan pengaruh dari Arab, mendapatkan pengaruh dari India, mendapatkan pengaruh dari berbagai macam diskursus kebudayaan yang lain. Bahkan belakangan kita akan bertemu dengan diskursus dangdut yang meremix musiknya dengan nuansa musik house, musik dance gitu. Jadi ketika kita bicara soal musik lokal bahkan dalam konteks perkembangannya, maka sebenarnya ketika kita menghadapkan diskursus musik atau diskursus budaya pop lokal dengan diskursus budaya pop global, kita tidak sedang mencoba untuk melakukan apa yang disebut sebagai dewesternisasi dari lokalitas tersebut. Tapi kita akan melihat bagaimana tegangan antara lokalitas dengan globalitas. Nah, hal yang tidak bisa kita tampik adalah budaya pop ini pasti melewati apa yang disebut dengan hibriditas, yaitu identitas campuran dan pertukaran yang melibatkan negosiasi juga penaklukan di antara konteks kebudayaan. Semakin kuat dia, maka dia akan semakin bisa mempengaruhi yang lain. Dan semakin lemah dia, maka dia akan semakin bisa direpress oleh yang lain. Walaupun begitu, tidak berarti kemudian yang lemah ini akan hilang sebagaimana mestinya. Salah satu contoh dalam lingkup Indonesia, dalam lingkup lokal, dan kemudian kita akan tarik ke dalam konteks Asia, kita akan melihat bagaimana budaya pop dalam lingkup K-pop. Bila dangdut ini arkaik ya, kita bicara dalam konteks K-pop misalnya, kita akan melihat banyak pengaruhnya dalam lingkup Indonesia. Bukan hanya audiens Indonesia yang kemudian mengonsumsi musik K-pop dari Korea, tetapi juga bagaimana K-pop ini kemudian mempengaruhi musik-musik Indonesia. Kita tahu ada Smash misalnya, atau dari Jepang juga kemudian selain K-pop ini ada JKT48 yang mengadopsi dari AKB48, AKB48. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana intensitas tersebut dan tegangan tersebut. Dan kalau kita bicara soal K-pop misalnya, kita akan melihat bagaimana sebenarnya budaya pop itu seolah-olah sekuler, bebas gitu. Tapi kalau rekan-rekan misalnya datang ke konser gitu ya, kita datang ke konser lalu kemudian atau ke pertunjukan-pertunjukan yang mendatangkan idol atau selebriti entah itu dari Korea atau Jepang, kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya perempuan yang religius yang menggunakan ekspresi keagamaan tertentu, menggunakan jilbab dan seterusnya, ini dia bisa sangat ekspresif dalam lingkup K-pop tersebut. Jadi tidak berarti kemudian religi ini membatasi ekspresi budaya pop. Dan kita akan bisa lihat pertemuan di antara keduanya. Antara bagaimana mereka yang sebenarnya religius, tapi tidak terbatasi untuk tetap mengekspresikan kebebasan dalam konteks budaya populer. Nah, ini yang kemudian menjadi perwujudan dari toleransi yang sangat menarik. Kenapa? Karena toleransi di sini muncul pasca reformasi dan akhirnya batas antara barat timur ini menjadi sangat samar, dan bahkan dalam lingkup Indonesia batas antara Indonesia dan negara Asia yang lain menjadi samar juga. Kita tidak bisa melihat bagaimana budaya pop lokal, musik lepas dari pengaruh dari budaya pop global yang dari luar. Bagaimana ekspresi band-band lokal Indonesia tidak bisa dipengaruhi dari musik-musik band Eropa, atau bahkan ekspresi boy band atau girl band lokal kita yang muncul di tahun 2010-an lepas dari pengaruh K-pop atau J-rock sebelumnya. Nah, ini yang melibatkan hasil pertukaran antar wilayah dan kerja produksi dan kegiatan konsumsi hiburan budaya populer yang menjadi semakin masif. Sebenarnya tadi contoh yang saya utarakan ini sesuatu yang muncul hari ini. Berapa tahun lalu kita bisa kenal Super Junior, lalu kemudian hari ini kita bisa lihat EXO atau kemudian BTS. Nah, tetapi sebenarnya pengaruh yang masif dari luar ini juga bermunculan secara bertahap dan mengadopsi dari berbagai negara. Contohnya J-pop atau Harajuku style, kita sebelum mendapatkan ekspansi dari musik
pop Korea, kita mendapatkan ekspansi dari musik Jepang juga. Kita bahkan punya beberapa band yang memang mendedikasikan diri mengekspresikan atau membawakan lagu-lagu J-Rocks. Di sebelum ada K-drama, eh, kita menonton dorama Jepang. Dan kenapa kita bisa mengonsumsi K-drama dan kemudian uh, dorama tersebut, drama Jepang, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk, tetapi karena ada fondasi di mana kita bisa juga mengonsumsi drama berupa series sejarah dari Hong Kong dan Taiwan dan Tiongkok yang muncul di tahun 90-an. Jadi fondasi kebudayaan kita mengonsumsi produk budaya pop Asia Timur sebenarnya sudah dicicil sebelumnya, bahkan di dekade sebelumnya. Nah, kita juga bisa lihat kontinuasinya dibandingkan dengan sebelumnya ketika musik India juga kemudian film India masuk gitu. Jadi kita akan bisa lihat bagaimana budaya pop kita merupakan medan pengaruh, tensi, merupakan tegangan di antara berbagai macam atau berbagai pengaruh dari berbagai latar. Nah, walaupun kemudian kita bisa lihat bagaimana pengaruh tersebut masuk dalam lingkup Indonesia, tetapi ada semacam ambivalensi. Kenapa? Kita mungkin sangat menghasrati atau menyukai budaya pop Korea, lalu kemudian kita menyukai budaya pop Jepang, dan juga sebelumnya dan sampai sekarang kita menyukai budaya pop Cina, Taiwan. Nah, apa yang menarik adalah kita tidak bisa menampik bahwa pasca 98 atau bahkan pada saat 1998 terjadi atau ada sentimen rasialisme terhadap etnis Asia Timur tertentu. Nah, di saat itu ekspresi kebudayaan yang muncul adalah kita menghasrati budaya pop mereka, tapi di saat yang sama kita memiliki sentimen tertentu terhadap mereka. Nah, ada semacam ambivalensi di sini, kemenduaan di sini. Nah, walaupun begitu, budaya pop sebenarnya membantu untuk mengurangi sentimen tersebut. Membantu dalam artian pada akhirnya beban-beban sejarah kita dan beban-beban rasialisme kita berusaha menjadi lebih samar ketika atau kemudian berusaha dihapus ketika produk-produk budaya pop dari Cina, dari Tionghoa, dari Korea dan dari Jepang ini kemudian mulai masuk dan mempengaruhi alam sadar dan secara perlahan masuk ke alam bawah sadar kita. Kurang lebih seperti itu tuh. Ya tentu saja ketika kita bicara soal budaya pop tidak akan tuntas hanya dalam 20 atau 30 menit saja. Kita perlu membicarakannya lebih jauh. Tetapi setidaknya referensi dari Pak Ariel Heryanto dan juga kemudian beberapa studi-studi terbaru terkait budaya pop dalam lingkup Indonesia yang mendiskusikan tentang tidak hanya K-pop tetapi juga musik atau bahkan ekspresi kebudayaan identitas yang lain, ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana kita tidak seharusnya melihat budaya pop sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.